kau pahami, berpikir dulu salah. Kembali lagi di channel kita, channel Solid. Solid. Sebelum itu perkenalkan ada bintang tamu kita Erza Mulet dan Vina Gemoy. Iya. Sebenarnya di sini kita akan membahas tentang apa sih? Enaknya kali ini kita mau bahas apaan sih? Ini nih kita Apa mau tuh? bahas materi tentang Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah di era ilmu kalam. Wah, menarik banget Iya. tuh. Langsung aja nggak sih? Enaknya dimulai dari bahas apa ya? Nah, apa dulu ya? Biografi nggak sih? Oh, boleh tuh. Biografi seorang tokoh. Ini Iya. kan sering kita dengar nama Al-Ghazali yang tidak asing lagi nih kan. Itu menurut Vina Gemoy nih. Siapa sih Imam Al-Ghazali itu? Al-Ghazali itu dikenal sebagai Imam Ghazali. Dia itu salah satu pemikir besar dalam dunia Islam dan dia juga dikenal sebagai seorang akademisi serta ilmu tasawuf yang telah melahirkan karya-karya fenomenal. Nah, ini ada karya fenomenal nih. Kira-kira karya fenomenal apa tuh? Karyanya itu terkenal yang berjudul dengan Ya Ulumuddin, yang artinya kebangkitan ilmu pengetahuan agama. Wih, menarik tuh. Bener banget. Terus? Dan waktu masa mudanya itu, dia itu seorang pemuda yang haus ilmu pengetahuan. Kalau zaman sekarang nih, zaman milenial ya, kayak kita tuh beda banget sama yang dulu ya. Dulu itu masih haus-hausnya ilmu pengetahuan. Iya, ambis gitu ya. Bener banget. Kalau sekarang paling kita tuh haus tentang Akan sosmed. Nah, iya. Harus akan sosmed yang apalagi tren-tren TikTok yang Iya, iya. Yang ini. Anak muda itu ya. Bener banget kayak gitu. Nah, habis itu dia juga terkenal sebagai sosok bapak tasawuf modern kayak gitu. Iya, jadi kayak Al-Ghazali ini masih mengikuti zaman ya mungkin ya. Kayak dia juga termasuk sampai ke bapak, bisa dibilang bapak modern, Oh, iya. ya kan. Nah, Terus kalau udah dari perkenalannya nih, terus kehidupannya dong, ceritain dong kehidupannya Al-Ghazali itu gimana? aku ceritain dari lahirnya dulu ya. Boleh tuh. Boleh tuh. Kayak Al-Ghazali itu lahir di Tus, Iran pada 450 Hijriah atau 1058. Dengan nama aslinya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Atus. Sangat panjang ya kayak nama anak zaman Nah. sekarang. Kayak nama Erza. Kayak nama Iya. Erza Bayu Pratama. Bayu Pratama. Bin Siapa tuh? Aduh. Terus ya, waktu sejak kecil dia udah ditinggal ayahnya karena meninggal dunia. Terus gimana tuh setelah ditinggal ayahnya? Nah, sebelum ayahnya meninggal itu dia udah dititipin dulu ke sahabatnya gitu untuk melanjutkan pendidikannya. Oh, jadi pendidikannya tuh terjamin banget dong sama sahabat ayahnya itu tadi. Nah, bisa, bener banget. Karena waktu untungnya juga ya, dia itu dititipinnya di daerah yang ditinggali oleh para penyair, terus penulis dan ahli agama Islam. Oh, keren banget tuh. Bener Ketat banget. banget dong berarti ayahnya ya. menitipkan anaknya Iya. ke sahabatnya tersebut ya. Iya. Iya. Dan Al-Ghazali juga mendapatkan pendidikan di tanah kelahirannya, di kota Tusnya sendiri. Nah, dia itu belajar ilmu agama bersama seorang guru bernama Ahmad bin Muhammad Rajkafi. Gitu. Al-Ghazali sejak kecil itu dia pandai berbahasa Arab dan Parsi. Ih, keren banget. Nah, bener banget kan. Kayaknya harusnya kita juga bisa Iya. kayak gitu ya. Iya. Tos-tosan aja nggak lulus. Aduh, parah banget. Gak usah Jangan dijelasin ngerosting, dong. jangan Aduh. ngerosting. Nah, bener banget kan. Habis itu dia juga mempelajari tentang ilmu usuluddin, ilmu mantik, kayak usul fikih, filsafat dan mazhab-mazhab besar Islam. Terus dia juga pernah diangkat sebagai guru besar di Madrasah Nidamiyah di Baghdad waktu
umurnya 34 tahun. Wih, keren banget Keren tuh, banget masih tuh. muda tuh. Masih umur 34 tahun udah. lumayan ya, maksudnya umur yang masih Bapak-bapak sangat lah. dijangkau. Bapak-bapak cuy. Udah 34 tuh udah termasuk bapak. Iya bener karena kepala 3 ya. Iya, tapi kan belum itu, belum bapak-bapak, menuju om lah. Jadi Al-Ghazali bisa disebut juga modern daddies. Iya. Selain namanya selain apa? Bapak Sugar daddy. modern. Iya, kan dong. Bapak modern tasawuf, dia juga modern Daddies. daddies. Iya. Nggak boleh gitu. Kita menjulur sendiri nih. Aduh. Nah, setelah dia sudah berpendidikan lama, terus juga dia pernah menjadi guru besar, dia meninggal pada tahun 1111 ketika berusia 58 tahun. Terus dikebumikan di Desa Tabran, Kota Tus. Oh, jadi meninggalnya, maksudnya umurnya belum tua-tua banget ya? 50. Kira-kira Iya. tuh, kenapa tuh? Meninggalnya sakit atau karena apa tuh? Iya. Sebenarnya dia itu meninggal bukan karena sakit ya, tapi dia kayak udah ngerasa nih kalau dia itu kayak akan meninggal dunia gitu. Nah ceritanya tuh kayak gini, waktu dia melaksanakan sholat subuh, setelah dia sholat subuh itu, dia itu bilang kayak saya harus memakai kain kafan kayak gitu. Nah setelah itu dia mengambil, mencium dan meletakkan kain kafan itu di kedua matanya. Habis itu dia berucap, saya siap kembali ke hadiratmu dengan penuh ketaatan dan kepatuhan atau sa'man wa ta'atan lidukuli alal mulk. Ya, ia pun meluruskan kedua kakinya menghadap arah kiblat lalu kembali kepada sang kekasih untuk selama-lamanya. Wih, berarti Jadi udah dari awal iya. tuh Udah dapat bisikan-bisikan dari langit ketujuh nih. Iya. Iya. Bener kayak sangat ini ya. Meninggalnya sangat husnul khotimah. Khotimah. Ah, Masya Allah. Masya Allah. Biografinya udah kan. Lalu gimana sih? Spill dong pemikiran Al-Ghazali pada masa ilmu kalam. Untuk pemikirannya ya. Iya. Untuk pemikirannya sendiri, beliau dalam buku Al-Munkis min Al-Dalal, Al-Ghazali merupakan intelektual Muslim dan beliau juga orang pertama yang mempertemukan antara sufisme dan kalam. Lalu menurut beliau, kalam adalah sebuah metode yang bersifat teologi defensif atau pembelaan dan pertahanan diri. Lalu Al-Ghazali mengatakan sisi positif dari kalam, ilmu kalam, yaitu menghapus ahli bid'ah yang mempengaruhi orang awam. Ilmu kalam diperuntukkan oleh kalangan tertentu saja. Ilmu kalam itu diumpamakan sebagai obat penyembuh penyakit. Nah, ilmu kalam adalah ilmu yang mengkaji secara dalam tentang rahasia Tuhan, kayak gitu. Bolehlah dimakan-makan dulu itu. iya. Biar nggak seret minum es teh. Es teh gitu. Boleh. Biar nggak terlalu tegang. Makasih ya. Ini dihabisin aja nggak apa-apa tapi Nggak apa-apa. nggak apa. Gampang banget, gampang banget. Baik banget. Biar lebih nyantai, relax gitu loh. Mungkin belum makan dari datang ke sini udah makan belum? Belum ya? Belum. Karena kita butuh makan. Butuh makan. Benar. Nggak mau. Enak banget ya? Enak, Itu memang habisin, kalau dihabisin lebih enak lagi ya. Iya. Boleh. Rasa apa mas? Rasa bayar. Iya. rasa bayar. Di sini gratis. Di Iya. podcast Solid ini gratis banget. Terima kasih banget. Emang hostnya nih kece Iya, banget. kece banget. Aduh. Aku minta minumnya ya. Boleh habisin. Santai aja bun. Awas kesel. Udah mas. Aduh. Telat mas, telat. Ngelucu nih. Jokes. Lanjut nih. Mau bahas apa lagi nih kita? Aduh bener. Boleh. Tadi kan ini udah ada pemikiran ya. Pasti kan di setiap kemajuan ada kemunduran. Pasti dong. Iya. Aku mau tanya nih,
kemunduran Al-Ghazali seperti apa sih, Pin? Nih ya, kemunduran Al-Ghazali itu dia itu karena keraguan pada metode-metode yang ditawarkan oleh Kalam gitu. Nah, keraguan tersebut hampir melumpuhkan fisiknya selama 2 bulan. Jadi ragu ya Al-Ghazali Iya. tersebut ya. Bagaimana sih seorang Al-Ghazali ini menghilangkan keraguannya? Nah, di sini Al-Ghazali itu menghilangkan keraguannya dengan cara mengasingkan diri selama 10 tahun ke beberapa kota Islam. Cukup lama ya 10 Iya, tahun itu. bener Ya? banget. Kalau anak zaman sekarang nih Nggak betah. nggak betah ya. Nggak betah Iya. banget ya nongkrong gitu. Sehari aja kayaknya nggak betah ya. Tapi kalau cewek biasanya kalau udah ngambek tuh bertahun-tahun di kamar bisa sih. Bisa. Ya, bisa. Kenapa jadi roasting? Capek banget nih. Nah, aku mau ngasih tahu, selama 10 tahun itu dia kemana aja gitu kan. Dia itu ke Syria, ke Mesir, ke Mekah, ke Damaskus, ke Baitul Al-Maqdis dan Alexandria. Oh, kalau istilah anak sekarang healing. Iya, healing. Istilah sekarang 10 healing tahun. selama 10 tahun gitu. Healing selama 10 tahun. Aduh. Nah, setelah mengasingkan diri selama 10 tahun ini, pada tahun 1105 Masehi, Al-Ghazali kembali kepada tugasnya semula. Mengajar di Madrasah Nidamiyah yang tadi aku jelasin di biografi awal. awal. Iya. Nah, itu tugas mengajarnya itu tidak lama gitu loh. Setelah itu dia kembali ke kota kelahirannya lagi dan di sana dia mendirikan sebuah halaqah, yaitu sekolah khusus untuk calon sufi yang diasuhnya. Iya. Keren tuh. Keren Bener banget banget sih kan? Al-Ghazali. Dia udah mengasingkan selama 10 10 tahun. tahun, healing, Nah, terus dia Kembali ke kota kelahirannya dengan membangun Sekolah. sekolah. Tapi ininya bermanfaat nih, nggak Iya. kayak aku udah. Ininya mau nggak yang menghabiskan duit ya. Anak zaman sekarang nih emang beda. Nah, bener banget. Nah, itu dia kemunduran Al-Ghazali. Oh, oke. Kan kita berdua udah ditanya-tanya nih ya Zaya. Nah, kali ini kita gantian dong Boleh tuh, ya, gantian nanyain tuh. mereka Siapa tahu berdua. kan bosnya lebih tahu Nah, kan daripada nih, kita. tadi kan kita Aduh. udah ditanya tentang biografi, pemikiran sama kemunduran Al-Ghazali. Kan kali ini kita mau tanya Ibnu Taimiyah karena kita juga belum tahu Kurang banget tahu, ya kurang Zaya. Boleh. Kami sebagai host juga tidak terlalu mengerti ya. Iya. Kami sebagai Tapi Gak apa-apa, akan berusaha kita, untuk menjawab. kita menjawab dengan spontan. Aduh. Nah, di sini aku mau tanya nih, gimana sih biografi Ibnu Taimiyah itu? Oke, jadi bakal aku jelasin nih. Jadi Ibnu Taimiyah itu memiliki nama asli Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani. Nih, namanya panjang kan, Panjang. lebih panjang dari Al-Ghazali yang tadi. Iya bener Gitu. banget. Jadi Ibnu Taimiyah nih lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal pada tahun 661 Hijriah, atau kalau di tahun sekarang nih tanggal 22 Januari 1263 Hijriah, sampai wafat di tanggal 22 Zulhidah tahun 728 Hijriah atau 26 September 1328. Nah, beliau ini adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Haran, Turki. Waduh, keren jauh Turki. banget ya dari Iya nih. sampai Turki loh. Aduh. Kalau kita ke Turki ngapain? Kapadokia. Iya, aduh. My dream mas, my dream. Jadi film ya. Dari film. Wah. Kocak nih. Terus nih, kalau untuk kehidupannya sendiri nih, Ibnu Taimiyah ini berasal dari keluarga yang religius nih. Ayahnya Syihabuddin bin Taimiyah adalah seorang syekh, hakim dan juga khatib. Terus juga kakeknya Majuddin Abul Birkan Abdul Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani ini merupakan seorang ulama yang menguasai fikih, hadis, terus juga tafsir, terus juga ilmu usul dan juga penghafal Al-Qur'an nih. Keren gak Wah, tuh? keren banget. Keren banget. Semuanya diborong ya. Iya, udah dalam satu keluarga tuh lengkap banget Nah, tuh. bener banget. Tahu nggak, Ibnu Taimiyah tuh lahir pada zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam.
pada masa dinasti Abbasiyah. Terus juga ketika berusia 6 tahun nih, tepatnya pada tahun 667 Hijriah atau 1268 Masehi, Ibnu Taimiyah nih dibawa nih ayahnya ke Damaskus. Nah, kira-kira kenapa tuh dia dibawa ke Damaskus oleh ayahnya? Ya, jadi Ibnu Taimiyah tuh dibawa ayahnya ke Damaskus tuh disebabkan karena ada serbuan tentara Mongol atas Irak. Jadi dia terus dibawa ayahnya ke Damaskus. Mungkin kayak Penyelamatan iya, ya? iya, Iya. mungkin begitu. Terus juga semenjak kecil tuh udah terlihat tuh tanda-tanda kecerdasan dari Ibnu Taimiyah ini. Jadi begitu ia tiba di Damaskus tuh, ia tuh kayak langsung tuh menghafal Al-Quran, terus juga mencari berbagai cabang ilmu pengetahuan, terus juga belajar banyak tuh di sana. Terus kecerdasan serta kekuatan otaknya tuh membuat para tokoh yang ada di Damaskus tersebut tuh kayak tercengang gitu loh. Masa kayak masih kecil Masih tapi kecil, ya pinter banget tuh. IQ-nya tinggi banget Iya. ya. Kalau bisa dibilang ambis juga sih Nah, ini anak. bener banget. Baru 6 tahun loh, coy. Berarti enggak beda jauh sama Al-Ghazali juga Iya, ya. iya. Terus ketika umurnya belum mencapai belasan tahun nih, ia udah menguasai tuh usuluddin dan mendalami bidang-bidang tafsir, hadis dan bahasa Arab tuh. Terus yang lebih wow-nya lagi nih keren tuh, ia tuh mengkaji Musnad Imam Ahmad sampai beberapa kali tuh. Terus kemudian Kutubus Sittah dan Mujam At-Tabarani Al-Kabir. Terus ketika ia masih kanak-kanak tuh pernah ada seorang ulama besar tuh namanya Aleppo dari Suriah yang sengaja datang ke Damaskus. Damaskus. Iya, maaf. Nah itu tuh kenapa coba? Jadi dia tuh cuman kena kepo kalau kata zaman sekarang ya. Iya. Kepo sama kecerdasannya Ibnu Taimiyah itu tadi karena kan Dari kecil udah. Iya, makanya kayak jadi buah bibir gitu loh. Oh iya, jadi Kalau- omongan-omongan iya, gitu ya. kalau zaman sekarang tuh bahasanya viral. Viral banget tuh Viral, anak. viral. Terus ternyata Ibnu Taimiyah tuh di situ tuh didatengin tuh para ulama-ulama besar. Dia tuh kayak dites gitu loh, mau ngetes seberapa cerdas Kecerdasannya. sih. Pinter ya, Iya. seberapa pinter. Iya, dengan cara tuh menyampaikan belasan matan hadis sekaligus. Duh. Terus ternyata Ibnu Taimiyah ini mampu dong mampu menghafalkan secara cepat dan juga tepat. Tuh, Wow. keren banget nggak tuh? Umurnya belum sampai belasan, coy. Coba kalau kita, Aduh, kayaknya semalaman pun belum tetap hafal. Iya, Kayak iya mana tuh. kerjanya scroll sosial media terus Iya. ya. Aduh, Scroll parah TikTok. banget Iya, emang. kita bukannya menghafal malah melihat TikTok ya. Iya. Walaupun ada Itu sebenarnya bagian dari penyegaran. Penyegaran tapi yang keterusan. Aduh. Lanjut nggak tuh? Boleh, lanjut aja. Nah, ternyata ia mampu tuh mengucapkan ulang dan menghafalkannya sehingga ulama tersebut tuh jadi tercengang gitu loh. Kayak bilang, "Wih, hebat banget nih." Iya. Gitu. Terus pada saat tersebut ulama tuh kayak ngomong nih, jika anak ini hidup, maksudnya Ibnu Taimiyah ini, terus niscaya ia kelak mempunyai kedudukan besar sebagai sebab belum pernah ada seorang bocah sepertinya, maksudnya bocah sepintar Ibnu Taimiyah itu iya. gitu loh. Pada masa Iya. itu juga ya. Kalau memang pada masa sekarang emang nggak ada. Iya, Nggak sulit ada, sih kayaknya. sulit Mungkin sekali. ada tapi beberapa ya. Hampir- Jarang ditemukan. Hampir punah. Hampir Bisa, punah. bisa. Yang termasuk ngomong ya? Iya. Termasuk kan? Aduh, capek banget. Jadi tuh Ibnu Taimiyah tuh emang dari kecil tuh gunain waktunya tuh nggak nyanyiin tuh kayak topik nih Iya. scroll TikTok. Aduh, nggak Sebenarnya guna nggak banget. sia-sia itu. Itu bagian dari penyegaran mata. Aduh, itu penyegaran otot ya. mata gitu, melatih otot mata. Ini dong, Tak Ibnu baik, tak Taimiyah baik. dong. Dia tuh kayak selalu gunain waktunya tuh buat belajar gitu loh. Ya sebenarnya di TikTok kita juga Belajar ya. Belajar apa tuh? Belajar menyekrol dengan baik ya. Aduh, capek banget. Kalau nih. fungsinya buat penyegaran mata itu tidak baik. Iya, nggak baik tuh. Karena kita anak UIN tuh. Lebih baik ngaji nggak tuh? Aduh. Mendengarkan murotal ya nggak? Iya, aduh. Salawatan. Iya, Iya kan? Kayak Ibnu Taimiyah nih menggali ilmu terutama tentang Al-Quran dan juga Sunnah Nabi.
Tahu nggak? Jadi pada bulan Rajab tuh, tepatnya pada tahun 720 Hijriah, bulan Agustus 1320 Masehi ini. Jadi Ibnu Taimiyah tuh ditangkap dan dipenjara di Damaskus selama 5 bulan. Terus juga jadi beliau tuh wafatnya ya emang Pada di saat dalam itu ya, iya, di di dalam masa penjara. penjara. Mm-mm. Kira-kira dia di penjara tuh karena masalah apa? Oh, jadi bukan karena ada masalah ya, bukan karena mencuri atau Iya. ngerampok atau ngebunuh Seperti seseorang itu. Jadi dia tuh di penjara tuh karena fatwanya yang bertentangan dengan pendapat ulama ketiga mazhab nih, seperti Hanafi, Maliki dan juga Syafi'i. Jadi tuh beliau ini, maksudnya Ibnu Taimiyah ini bukan sekali aja tuh di penjara. Jadi udah beberapa kali keluar masuk beberapa penjara. kali? Iya. Soalnya ya emang karena Tapi dia di penjara juga karena itu lagi juga. iya, Oh, karena alah. dia tuh kayak Menentang. Iya, Iya. jadi ya itulah pokoknya ditangkap gitu. Nah, meninggalnya Ibnu Taimiyah nih pada waktu asar tuh. Iya. Terus abis itu beliau nih dimakamkan di samping kuburan saudaranya. Nggak hanya itu aja nih, jadi pemakamannya itu dihadiri oleh para ulama besar, terus juga pejabat, ada Iya. juga tentara, terus Iya. juga para penduduk di situ. Jadi Benar. kayak apa ya? Karena ini masa dulu-dulunya Iya, dia juga mungkin. emang sudah dikenal dengan baik, kayak kecerdasannya, ya kan? Cuman ya karena itu tadi Penghafal. sedikit kesalahan yang Iya. emang sebenarnya itu bukan Enggak. berarti salah juga sih. Iya. Iya. Mungkin niatnya juga baik ya sebenarnya, Iya. tapi ya karena emang waktu pada zaman itu tidak diperbolehkan untuk menentang, makanya dia juga akhirnya harus dipenjara. Iya, mungkin karena dia tuh punya pemikiran sendiri gitu loh. Iya. Kalau mazhab maksudnya Hanafi, Maliki, Syafi'i itu kurang gitu loh. Jadi dia kayak menentang, kayak kurang sependapat Iya, gitu, bisa benar. dibilang gitu. Nah, tadi kan biografinya Ibnu kan udah ya. Iya. Sekarang gantian pemikirannya Ibnu. Aduh. Gimana tuh pemikirannya tuh? Pemikiran Ibnu Taimiyah sendiri terinspirasi dari mazhab Hambali. Ibnu Taimiyah menilai metode tafsir terbaik adalah tafsir bil al-ma'thur karena sesungguhnya Al-Qur'an saling menjelaskan satu sama lain atau yasirru bad'an. Ibnu Taimiyah sendiri menolak penggunaan takwil. Ia menolak adanya takwil dan majaz dalam penafsiran. Menurut Ibnu Taimiyah sendiri, para pelaku bid'ah seringkali menggunakan Al-Quran dan hadis jika sesuai dengan keinginan mereka. Namun apabila tidak, mereka mengubah makna lahir teks ke makna yang sesuai dengan apa yang mereka maksud. Gitu. Lalu kenapa Ibnu Taimiyah itu menolak dua hal itu dalam tasawuf? Menurut Ibnu Taimiyah sendiri, doktrin tentang kesatuan hamba dengan Tuhannya dan fana yang banyak dianut oleh kalangan sufi aliran falsafi. Tuh. Oke. Menurutnya tasawuf yang benar adalah yang bersumber dari syariat dan berujung kepada syariat. Menurut Ibnu Taimiyah gitu. Lalu untuk coba dong sebutin pemikirannya Ibnu Taimiyah. Seperti yang dikatakan Ibrahim M. Askur itu apa aja? Pemikiran di situ ada 4. Yang pertama yaitu sangat berpegang teguh pada nas Al-Quran dan hadis. Yang kedua tidak memberikan ruang gerak kepada akal. Yang ketiga berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu agama. Dan yang terakhir yaitu di dalam Islam diteladani hanya 3 generasi saja, yaitu sahabat, tabiin dan tabiin. Allah memiliki sifat yang tidak bertentangan tauhid dan tetap mentanziahkannya. Ya, jadi kayak gitu ya pemikiran dari Iya. Ibnu Taimiyah. Jadi dia menolak karena menurut Ibnu Taimiyah sendiri tasawuf itu yang dari syariat berujung kepada syariat gitu loh. Iya. Oke. Kalau gitu sekarang aku mau tanya buat kemundurannya dari Ibnu Taimiyah sendiri nih. Oke. Kira-kira kemundurannya itu karena apa sih?
Sebenarnya kalau dibilang kemunduran tuh juga bukan ya, soalnya itu emang Ibnu Taimiyah tuh sedari awal tuh kayak secara terbuka tuh menolak gitu ya ilmu kalam. Jadi udah kayak terang-terangan kalau dia tuh nolak adanya ilmu kalam gitu loh. Terus ia barangkali tuh seorang paritan yang paling lantang mengkritik kaum mutakalim nih. Jadi bagi beliau yang lahir pada tahun 1263 ini, ilmu kalam itu menggunakan istilah dan metode yang bersumber dari tradisi pemikiran Yunani atau itu Hellenistik dalam menjelaskan akidah Islam. Misalnya aja nih ada istilah jisim atau body, terus jahwar atau atom, dan juga ada arat atau aksiden. Nah, jadi dalam ilmu kalam itu istilah kayak jahwar, terus arat itu juga digunakan untuk menjelaskan realitas alam semesta gitu. Teori Big Bang gitu ya. Aduh, Big Bang nggak tuh? Aduh. Jadi bagi Ibnu Taimiyah nih, akidah Islam itu bisa dijelaskan dengan lebih mudah dan tidak serumit dengan konsep-konsep abstrak kayak yang tadi tuh tak sebutin tadi. Jadi kayak menurut Ibnu Taimiyah tuh istilah-istilah itu tuh terlalu rumit gitu loh guys kalau zaman sekarang mah. Terus juga istilah jisim, jauhar dan arat ini tuh tidak memiliki jejak yang jelas gitu loh menurut Ibnu Taimiyah. Jadi kayak dia kayak nggak kayak tidak setuju dengan adanya ilmu kalam itu. Terus dengan adanya istilah-istilah rumit ini tuh ilmu kalam justru sangat potensial nih dapat membingungkan orang-orang dan menjauhkan dari Al-Quran. Makanya beliau nggak setuju tuh pada ilmu kalam. Iya, benar-benar. Karena di sini dia mikirnya ilmu kalam itu buat ngejauhin umat Islamnya kayak lebih mendekatkan kepada Rasulullah gitu ya. Maksudnya kayak kepada Allah gitu ya. Soalnya tuh kayak bahasanya yang mungkin dinilai terlalu tinggi. Iya, terlalu tinggi lah kalau anak sekarang tuh tinggi. Iya, gitu. Terlalu tinggi. Terus juga Ibnu Taimiyah nih kayak penjelasan akidah dengan metode kalam ini dianggap tuh malah dari yang tadinya sederhana jadi lebih rumit. Iya. Gitu. Terus kalangan teolog membawa dan mengajarkan sesuatu yang abstrak nih, semakin jauh masuk ke konsep abstrak, semakin jauh dari Al-Qur'an begitu. Terus juga Ibnu Taimiyah juga menuding ilmu kalam itu sebagai katalisator terjadinya banyak perbedaan dalam masalah akidah gitu. Terus ilmu kalam yang berawal dari konflik politik kemudian berubah wujud menjadi debat teologis gitu. Jadi kayak berevolusi kembali gitu loh, menjadi sebuah ikatan persaudaraan yang terorganisir gitu. Bahkan memiliki begitu rentan terjebak pada konsekuensi mengafirmasi keyakinan dari luar yang ingin ditolak oleh kaum ahli kalam sendiri. Ya, gitu. Karenanya bagi Ibnu Taimiyah ini ayat Al-Qur'an dan juga hadis bersifat cukup gitu loh. Jadi Al-Qur'an dan hadis itu sudah cukup gitu. Iya, maksudnya juga tidak memerlukan kalam lagi gitu loh. Iya. Gitu. Terus juga keterangan-keterangan dalam Al-Qur'an nih sudah intelekti rasional dan sejalan dengan fitrah manusia. Jadi ilmu kalam tuh kayak dianggap hanya sebagai berbasis spekulasi rasional gitu loh. Jadi Ibnu Taimiyah tuh nggak setujunya karena itu. Terus juga memisahkan amal dan iman. Dianggap memisahkan amal dan juga iman. Lagi pula kan Nabi memerintahkan umatnya untuk beramal dan beribadah gitu. Bukan berpikir rasional. Kayak yang nggak masuk akal gitu ya. Pemikiran seperti pemikiran anak zaman sekarang yang tidak masuk akal Apalagi zaman sekarang banyak banget yang melakukan sesuatu tanpa dipikir dulu gitu loh. Iya tuh. Kayak yang berita-berita sekarang kayak cuma mahasiswa karena skripsi atau karena cowoknya bunuh diri ya kan. Padahal masih banyak cowok lainnya. Aduh, kayaknya topik juga siap. Ngomong jomblo nih. Iya. Mungkin sudah cukup ya. Iya, jadi cuman itu aja sih alasannya mah.
Kalau dibilang kemunduran sih bukan ya, cuman ini kayak mengarah pada Pemikiran alasan-alasan si ya. Tamiya sendiri gitu ya. Kenapa menolak ilmu kalam itu tadi gitu. Iya, benar. Mungkin dari alasan-alasan itu tadi jadi ilmu Mengalami kalam di era kemunduran. itu iya mengalami Iya. kemunduran gitu. Benar-benar. Oke, akhirnya kita udah Udah di- selesai ya. Iya. Udah sampai ke penghujung podcast. Iya. Ini biar di sini loh. Enggak. Nah, bener banget jangan Oke. mubazir nanti kok jadi kita. Oh iya. Kembali ke Balik kan terus hostnya. Aduh, kita jadi hari ini udah belajar banyak banget nih tentang ilmu kalam di era Al-Ghazali, terus juga Ibnu Taimiyah, pemikiran, iya. mulai dari biografi, pemikiran dan Pemikiran, juga kemunduran. Iya, bener banget tuh. Dari kedua itu ya. Iya. Semoga anak-anak zaman sekarang ini bisa mengikuti jejak Benar. Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah yang Bener. udah kecil tuh pinter banget gitu loh. Aduh, itu Pokoknya kayak harus diambil hikmahnya, Manfaatnya, manfaatnya ya. iya. Yang burung-burungnya dibuang lah. Iya, bener banget. Manfaat. boleh itu jadi teladan tuh. Nah, kayak motivasi, Motivasi untuk anak zaman untuk anak sekarang. muda iya zaman sekarang. Kan mulai kalau dari motiv- diri sendiri nggak sih? Pek? Iya. Iya. Aduh. Kan kalau anak zaman sekarang ini terpaku pada zodiak, iya. Bener. Zodiak. Saya juga begitu mas. Iya. Nggak boleh ya, nggak boleh. Iya, jangan Zodiak dong. itu musyrik, hanya- musyrik. Musyrik banget ya, musyrik. Tapi lu percaya kan? Dikit. Percaya. karena kalau ada yang mendukung kita jadi Iya. Bener banget tuh. kayak gitu. Boleh percaya sama zodiak. Yang Iya. positif Iya benar. Tapi Virgo enggak. Mak kita. Coba kita. Aduh. Mak kita Virgo. Iya. Jadi bahas emak ya ini. Iya ya. Udah. Cukup. Udah. Ya, kita tutup dulu nih. Boleh. Jadi bahas emaknya nanti aja Iya. di podcast. Di belakang. Iya, Lagi di belakang. Ya. Jangan di frame. Frame. Udah. Ayo gimana nih kita? Oke, baik, sekian saja podcast Solid. Aduh perang pemek nih ulang. Aduh, iya, gimana sih Bun? Diam juga Mas, ya Allah. Baik, sekian dari kami podcast Solid.